Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bahkan selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang nonton nanti. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mungkin sebelumnya saya di sini mau menjelaskan sedikit terkait materi yang akan saya sampaikan yang bertemakan bagaimana cara untuk menarik seseorang untuk belajar hadis gitu, untuk menarik minat terkait belajar hadis gitu. Jadi teman-teman sebelumnya mesti tahu dulu gitu, bagaimana teman-teman memahami hadis untuk apa ya? Jangan jangan menganggap bahwa pembahasan hadis itu hanya sumpah bahkan tidak mengasihkan sama sekali. Tapi saya kira di sini belajar hadis itu perlu banyak gitu dari beberapa sudut pandang, mau itu sosiologi, psikologi, ataupun sudut pandang sejarah. Teman-teman mesti belajar hal demikian gitu. Lalu kenapa kita mesti belajar hadis gitu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Uh, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan menaikkan derajatnya sebagai manusia. Jadi dari firman Allah tersebut, teman-teman mesti untuk melakukan satu pendidikan yang emang mesti dijalani gitu. Dari semisal sekarang pendidikan yang diwajibkan di Indonesia itu pendidikan 12 tahun gitu untuk mencapai taraf selesainya pendidikan gitu. Teman-teman mesti belajar beberapa aspek kehidupan yang mestinya menunjang untuk kehidupan teman-teman semua. Nah, selanjutnya kenapa kita mesti belajar hadis gitu? Kita sebagai umat muslim itu mestinya belajar gitu, paham akan hadis gitu. Mau berdasarkan teks ataupun konteks. Jadi teman-teman semua mestinya kita apa ya? Belajar dari beberapa sudut pandang. Nah, bagaimana kemudian teman-teman itu memahami hadis terkait penafsirannya, syarahnya, dan apa metode-metode yang emang memperbaharui hadis itu tersebut gitu. Jadi teman-teman sebetulnya kita apa ya mesti belajar gitu ya, ngomongin hadis ataupun ngomongin pengetahuan sosial lainnya gitu. Bahkan jika kan karena ini matkul teaching skill, teman-teman itu mestinya di kelas melakukan satu dialog terbuka antara pengajar dan yang diajar gitu. Bagaimana kemudian tempat ruang belajar itu menjadi satu ruang diskusi yang emang inklusif, terbuka buat teman-teman semua yang mau berpendapat maupun yang mengeksplor satu mata kuliah atau satu pengetahuan tertentu. Itu sangat mungkin sangat diharuskan jika teman-teman melihat fenomena hari ini di Indonesia untuk belajar yang emang atau jika Paulo Freire ngomong itu, dia ngomong itu satu pendidikan gaya bank, yang dimana itu proses transfer ilmu yang dilakukan dengan satu arah gitu. Teman-teman bisa melakukan dari beberapa arah. Itu yang Paulo Freire kritik gitu dari pendidikan yang mestinya menjadi ruang dialog yang menjadikan satu kebenaran mutlak di antara dialog tersebut gitu. Teman-teman mestinya sadar akan hal demikian gitu, bahwa pendidikan yang melalui kognisi itu penting gitu. Jadi tidak ada keeksklusifan antara sang pengajar ataupun sang yang diajar gitu. Nah, kemudian teman-teman mesti melakukan sebuah kritik ataupun tindakan lebih lanjut ketika teman-teman merasakan pendidikan teman-teman itu melalui gaya bank gitu. Saya kira satu dialog itu menentukan gitu. Kalau kata Hegel itu melakukan ada tria bentuk segitiga kayak gitulah kurang lebih. Ngomongin bahwa ada tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, maka kemudian jika teman-teman melakukan dialektika tersebut, teman-teman akan mendapatkan satu sintesis ataupun satu kebenaran sementara gitu, yang kemudian akan menjadi tesis kembali dan ada satu pembaruan atas pembaruan zaman
ataupun melalui tantangan modernitas gitu. Terus apalagi ya? Kurang lebih segitulah teman-teman, untuk melakukan satu apa ya, pendidikan yang emang efektif di negeri kita ini. Langsung apalagi ya? Mungkin melalui hadis gitu ya. Karena tadi kita ngomonginnya hadis, terus apa hadisnya tuh kurang lebih kayak gini. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, bagaimana kemudian teman-teman memahami satu bentuk teks hadis tersebut dalam sudut pandang apa ya, kemanusiaan mungkin, untuk melakukan satu perjalanan kehidupan. Artinya teman-teman mesti mempelajari beberapa rumpun pengetahuan. Di antaranya ya mungkin teman-teman bisa belajar sosial, politik, budaya, dan psikologi mungkin di antaranya. Tapi teman-teman jangan lupa, jika karena kita tadi belajarnya hadis, ya kita merujuk hadis beberapa metode metode analisis. Teman-teman ya, seperti yang tadi saya katakan, bisa melakukan beberapa rumpun ilmu pengetahuan untuk membedah satu hadis dalam aspek gitu. Ya kurang lebih ngomongin penafsiran ataupun hermeneutik, dan teman-teman mungkin bisa melakukan kontekstualisasi atas hadis tersebut. Ya kurang lebih demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.